Kan Islam juga tidak mengajarkan toh untuk memerangi orang yang tidak bersalah, untuk memerangi orang yang tidak menyerang, itu kan kita nggak ada begitu ya. Artinya dengan tetangga, dengan sesama antar agama dan seterusnya itu memang kita harus juga menghormati dan menghargai mereka. Yang penting apa? Mereka atau kita tidak saling mengganggu. Kan konsep kita sudah jelas, lakum dinukum waliyadin, dan jelas itu. Iya, iya. Nah, kurang jelas apa konsep kita itu? Nah, sekalipun dalam pandangan Islam itu mereka musyrik gitu ya. Namun kita tetap tidak boleh menghina cara mereka menyembah Tuhan mereka. Karena Allah pun kan juga melarang toh. Kamu jangan menghina Tuhan-Tuhan mereka, karena begitu kamu menghina Tuhan-Tuhan mereka, mereka pun nanti akan menghina Allah, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan, balik lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Dan seperti biasa, masih sama saya dan juga Prof. Suteki ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, ketemu lagi. Oke, gak bosan-bosan ya, mudah-mudahan juga Puan dan Tuan juga gak bosan, Prof. Ya, Alhamdulillah, insya Allah gak bosan lah. Iya, ini Prof, kita itu ada viral lagi yang juga viral ini tentang sesajen Semeru ya. Jadi kayaknya semua orang udah lihat ya, karena sekarang cepet banget ya berita. Jadi viral ya. Viral itu seorang lelaki ya, seorang pria yang menendang sesajen di Gunung Semeru. Dan pria tersebut tentu ya banyak banget yang hujat, Prof. Dan juga nggak hujat, tapi diburu, Prof. Iya, betul. Diburu, dihujat ya, dan ini sudah pasti ya. Saya juga udah mengamati banyak berita ini ditarik pada isu intoleransi ini. Nah, seperti biasa nih, Prof. Yang ingin saya tanyakan ini, pertama kali ke jenengan itu, Prof, kalau jenengan pertama kali melihat video tersebut, apa yang dirasakan, Prof? Iya, kesan pertama itu pertamanya menggoda ya. Selanjutnya ya terserah saya kan itu ya. Oke, artinya saya itu kemudian tergoda untuk berkomentar gitu. Oke. Ya, kalau saya runut ke belakang ya, dari sisi keimanan saya itu kemudian saya teringat masa lalu ya, waktu kecil itu. Ya, namanya sesaji atau sesajen, atau orang Jawa, Solo khususnya di tempat saya itu kan Sragen. Iya. Itu disebut dengan, ya ada yang sesajen, tapi juga ada pancen ya, pancenan. Jadi orang yang sudah meninggal atau leluhur-leluhur itu kalau ada kita punya kerja apa itu ada pancenan. Apa yang dulu disukai beliau, ada rokok kalau laki-laki ya, kalau perempuan ya ada pinang, ada apa itu, ada daun sirih, ada enjet ya, ada apa lagi, ya perlengkapan yang ada itu, ada juga makanan-makanan yang disediakan di situ. Nah, itu namanya pancen. Kalau sesaji itu biasanya misalnya di kuburan atau mungkin di pohon yang tinggi. Tempat saya dulu ada namanya pohon beringin. Nah, itu memang beberapa ada yang memberikan sesajen di situ. Itu waktu kecil saya itu kental ya dengan persoalan itu, kental saya. Nah, orang tua saya juga begitu. Ya, bahkan juga punya keris. Kerisnya masih saya bawa ini, masih di rumah ini. Nah, itu setiap malam Jumat itu harus digesek-gesekkan di atas bara api, di situ ada kemenyan. Ya, katanya kalau tidak dikasih begitu di almari itu bisa geludakan, ya bisa gemuruh suaranya itu. Nah, itu maksud saya sebenarnya itu kan sisa-sisa kepercayaan yang sifatnya itu bisa animisme dan dinamisme. Kalau untuk keris itu berarti animisme. Jadi keris itu dianggap memiliki anima, jadi punya jiwa yang diyakini punya jiwa dan butuh makan. Nah, itu harus diberi makan itu dengan cara itu. Kemudian kalau kepercayaan terhadap gunung, laut dan seterusnya itu bisa dikatakan itu adalah dinamisme. Dan itu di Indonesia memang begitu, Mas, memang kental sekali ya. Jadi dinamisme, animisme, ya. Kemudian kita maksudnya Islam datang itu kan ada monoteisme ya. Tapi yang animisme dan dinamisme itu merupakan keyakinan tersendiri orang-orang di Indonesia ya.
masa lalu sampai orang tua saya pun itu masih begitu gitu. Nah jadi ini saya ingin menggambarkan bahwa ketika itu orang tua saya begitu, saya nggak usah nyari contoh yang lain. Nah saya sudah kenal Islam waktu itu ya, saya kan sudah di PII ya. Ya itu sudah lebih keras lah, keras dalam arti untuk keyakinan itu keras itu ya. Betul. Namanya itu nggak boleh ya nggak boleh gitu ya. Saya sempat juga memberitahu ayah saya itu, Pak gini begini, pokoknya itu nggak benar. Anak kecil tahu apa? Ya, itu. Kalau orang Jawa dulu ngomong kan, lo kamu kenceng aja belum kenceng gitu loh. Baik. Sudah berani ngomong sama orang itu menggambarkan bahwa sebenarnya memang nenek moyang itu kalau belum terbuka hatinya begitu ya sulit. Pasti akan timbul namanya benturan-benturan. Nah, tapi kok saya merasakan lambat laun tradisi itu kok, tradisi yang tadi saya sebutkan itu baik sesajen atau pancen itu kok lama-lama menguap ya, hilang. Apalagi dengan misalnya yang pohon beringin yang besar itu dulu itu kemudian tumbang ya, kemudian ya hilanglah tinggal sumurnya aja, tapi itu sudah tidak pernah lagi misalnya pas bersih desa atau apa tidak memberikan sajen dan seterusnya, tidak ada di situ. Nah tradisi itu makin lama makin hilang seiring dengan apa? Penyadaran oleh kiai kampung di situ. Ya, ada ustadz, ada kiai lah memang di situ dari pondok memang lambat laun memberikan pencerahan di situ ya. Ya meskipun tadi sangat sulit, tetapi ternyata proses itu meskipun pelan tapi pasti gitu ya. Menyadarkan bahwa kalau dalam perspektif Islam kan menyembah dalam tanda kutip ya, menyembah itu kan menganggap sesuatu yang selain Allah itu yang dapat mendatangkan kebaikan atau kemudorotan kan, itu kan dua hal itu. Itu disembah dengan cara apa ya, bisa dengan memberikan sesaji, dengan pancen tadi, dengan macam-macam yang itu sebenarnya dari sisi hukum Islam mungkin termasuk perbuatan, bukan mungkin, itu termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan menurut Islam loh, menurut Islam. Jadi kesan saya memang waktu itu, wah, jane ya bener ya, cuma caranya itu yang frontal, apalagi kok divideokan gitu loh ya. Wah, waduh ini piye gitu ya. Jadi ya itu nggak boleh lah dengan cara yang demikian, itu tidak boleh begitu. Itu kesan saya Mas. Pertama lihat video itu, berani amat nih orang itu ya. Gitu. Iya. Saya juga sama, Bro. Lihat, waduh. Tapi gini, Bro. Ya, tapi kalau saya dalami ini, saya juga mengamati ya aktivis sebelah. Jadi dari isu ini banyak banget ya narasi yang digelorakan untuk mengembangkannya pada isu intoleransi. Lalu pasti kalau saya bisa menebak ya, berujung perlunya moderasi agama untuk menghindari pemahaman ekstrim, katanya kan gitu. Mungkin ya bisa jadi sebentar lagi ya, ini tinggal nunggu waktu, mungkin hasil survei keluar nih, indeks kerukunan umat beragama Indonesia itu merosot tajam ya, bisa jadi gara-gara video ini. Karena narasi-narasi kan selalu seperti itu. Nah, bagaimana Prof. Suteki melihat para penunggang ini ya di isu ini ya? Memang hidup di masyarakat majemuk itu kan butuh kesabaran yang ekstra. Betul banget. Bahkan kan Allah sendiri bagaimana memerintahkan pada kita itu untuk ya sabar dan sabar dan sabar gitu loh. Kan itu kan? Ya, isbiru kan gitu. Jadi sabar bersabarlah terus gitu. Nah, kalau tindakan frontal itu juga tidak selamanya mujarab ya untuk menghilangkan tradisi yang dinilai kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, lalu di sisi lain kita juga saksikan bahwa benturan peradaban itu kan memang akan terus terjadi, Mas. Wong teorinya juga ada kan, yang dikatakan oleh Samuel Huntington itu ada clash of civilization. Memang begitu. Jangankan kok ini maksudnya Barat dan Timur, antar atau dalam satu negara, dalam satu masyarakat sendiri pun akan terjadi namanya benturan peradaban. Betul. Dan saya yakin di situ peradaban itu akan ya jatuh dan bangun. Selalu begitu, jatuh bangun, jatuh bangun. Oleh karena itu kita memang harus memelihara kerukunan umat beragama, itu memang harus. Namun menurut saya ya umat Islam itu juga punya kewajiban untuk berdakwah. Itu kan kewajiban itu apa? Ya amar ma'ruf nahi munkar.
Nah, tentu saja kan cara-caranya itu harus dilakukan secara hikmah, kan begitu ya, tanpa harus melebur dengan peradaban yang dinilai oleh ajaran Islam itu belum sesuai atau menyimpang. Nah, lalu kita juga harus waspada bahwa di tengah isu SARA itu memang seringkali ada penunggang gelap gitu ya, atau penumpang gelap gitulah ya, yang memanfaatkan benturan peradaban ini menjadi komoditas untuk digoreng, lalu jadi jualan soal itu ya, urgensi tentang moderasi, propaganda radikal, bahkan tentang soal ekstremisme, atau yang tadi disebut dengan intoleransi. Nah, menurut saya dalam hal ini memang umat Islam itu harus terus ya tetap waspada tanpa harus tadi mengorbankan keyakinan dan ajaran Islam. Karena kalau misalnya kita ini umat Islam ya dalam arti ini oke, toleran, kita juga ikut, misalnya ikut juga sesuatu yang secara Islam itu tidak boleh ya, bahkan itu mungkin dinilai apa itu syirik atau dan seterusnya, ya kita nggak boleh, tapi tetap kita menghormati. Sampai pada titik tertentu namanya kesyirikan itu kemudian menjadi sebuah keyakinan atau keimanan dan ketakwaan, kan begitu kan? Betul Bang. Iya, terus. Oke, menarik sekali ya. Prof, saya tuh gini Prof, sering merenung ya, ini soal konsekuensi di era terbuka seperti saat ini Prof. Jadi sekarang itu kan ada satu konsekuensi logis yang harus kita terima ya. Jadi tereksposnya hal-hal yang kecil ya tentang perbedaan. Ya, lalu kemudian intoleransi tadi ya, termasuk itu ya. Betul. Lalu disorot dan kemudian cepat tersebar dengan algoritma sosial media. Contohnya gini, sebelum-sebelumnya kan juga sama ya, ada perbedaan gara-gara ceramah ya, potongan ceramah masih dibakar. Kemudian hari ini juga ramai. Sebetulnya itu pemicunya kan hal kecil, Prof. Iya. Bahkan mungkin si pelaku itu nggak sadar gitu bahwa nendang video cuma 1 menit, tiba-tiba dia diburu satu dunia gitu. Ya kan nggak sadar, itu hal kecil sebetulnya. Iya, betul. Yang dulu juga pasti ya, cuman kan nggak terekspos. Tapi kalau sekarang kan ini dengan konsekuensi era terbuka saat ini, kemudian dipicu dengan algoritma media sosial yang memudahkannya untuk viral, dan saya ngelihat ini terjadi di semuanya, Prof. Bahkan di semua negara, bangsa, dan juga agama. Karena di Amerika juga isu rasisme makin tinggi sekarang itu. Bahkan kemarin itu isu Asia ya, gara-gara COVID ya, itu juga sampai memakan banyak korban. Nah, yang saya tanyakan bagaimana jenengan melihat dalam kacamata ini, Prof. Jadi hal-hal sensitif yang terekspos, kemudian kadang juga nggak sengaja, kemudian ada yang mendorong sehingga kemudian terjadi konflik. Nah, jadi sisi itu sebetulnya yang ingin saya tanyakan tentang konflik dan media sosial. Sebenarnya kalau yang pertama, kita mestinya kan memperpanjang sumbu ya, bukan memperpendek sumbu. Artinya seringkali kita kan sumbu pendek ya, bersumbu pendek. Padahal keragaman itu begitu kelihatan ya, begitu tampak ya, dan juga bisa kita rasakan. Nah, ketika keragaman itu begitu tampak dan bisa kita rasakan, mestinya kita tidak bersumbu pendek. Maka sebenarnya toleransi itu mestinya sebuah keharusan kan gitu. Dan persoalan bagaimana kita memandang bahwa ya itu yang dikatakan apakah itu persamaan derajat ya, persamaan di hadapan hukum atau persamaan yang lain ya, equality lah ya, yang itu mestinya tetap harus dipertahankan di situ. Nah, saya melihat sebenarnya satu-satunya agama yang tidak memandang asal-usul, warna kulit, etnis, bangsa, dan seterusnya itu adalah Islam. Ya, Islam. Dulu Nabi Isa itu kan juga Muslim kan. Jadi jangan kemudian ya penyebutan Nasrani dan seterusnya itu kan oleh umat-umatnya, tapi kan Nabi Isa sendiri ya itu kan seorang Muslim ya, yang memang ya tidak bedanya dengan Rasulullah Muhammad kan begitu. Maksud saya juga utusan Allah dan itu bisa dipastikan Muslim. Nah, Islam itu memandang persaudaraan umat itu kan sebagai kita sebut namanya umatan wahidah, jadi umat yang satu.
umat yang satu meskipun terdiri dari apa? Kalau sabda Rasulullah itu kita akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan kenyataannya memang sekarang kita pun itu untuk mazhab aja kan ada 4 mazhab besar, betul kan Mas? Ada 4 mazhab besar. Dan hal ini memang yang kemudian untuk tadi ya, untuk umatan wahidah itu yang ditakuti oleh peradaban Barat, terutama liberal kapitalisme dan juga peradaban Timur, sosial komunisme itu. Jadi kalau saya amati mereka itu kan akan terus mencari cara bagaimana memecah belah umat, ya, terutama umat Islam maksud saya itu dengan cara yang menghembuskan persoalan-persoalan yang sebenarnya kecil itu tapi kemudian menjadi Islamofobia. Jadi Islamofobia. Jadi seperti ya tadi intoleransi, radikalisme, ekstremisme yang itu seringkali hanya merupakan sebuah propaganda. Nah, dalam hal ini menurut saya memang umat Islam harus tetap bangkit melawan segala macam war itu ya, ada war on radikalisme, war on apa namanya terorisme dalam arti ketika itu tidak benar ya umat Islam harus berani menunjukkan diri bahwa kami bukan teroris, kami bukan seorang radikalis. Kalau persoalan mengikuti agama sesuai dengan tuntunan Allah dan juga Rasulnya itu nggak bisa dikatakan sebagai radikal dan ekstremis gitu loh. Nah, tapi kalau ini yang mereka kembangkan, kita harus berani untuk melawan dan juga apa? Menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin kan begitu. Nah, kita juga harus punya coba untuk mengkontribusikan itu supaya ya kalau musuh dalam tanda kutip ya Islam itu akan semuanya tunduk pada kita kan nggak mungkin. Pasti itu di hadapan kita itu akan selalu muncul orang-orang yang akan melawan ya, orang-orang yang dalam tanda kutip ya tidak sesuai atau tidak atau berseberang atau yang dalam ini berseberangan dengan kita itu pasti akan muncul begitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan ini memang dalam dunia yang semakin modern juga apalagi kita ya di era digital semacam ini bahkan jenengan kan pernah menyebut bahwa di Twitter aja itu berapa puluh kali dalam sehari itu orang menyampaikan ujaran-ujaran kebencian yang sebenarnya itu bisa menunjukkan adanya Islamofobia. Nah, kalau ini dipelihara kan terus itu mengembang akhirnya apa? Umat Islam sendiri benturan dan juga dengan umat lain pun itu akan benturan. Maka sebenarnya ketika kayak begini itu masif, tadi saya katakan kita tidak boleh bersumbu pendek. Ya, kita ada dialog gitu ya, ada betul. Tapi tadi saya katakan tanpa harus kita itu melebur pada keyakinan yang menurut kita itu tidak sesuai atau menyimpang dari ajaran Islam. Oke, baik. Iya, saya garis bawahi Prof. Memperpanjang sumbu nih Prof ya. Harus begitu Mas. Iya Prof. Iya baik. Yang terakhir Prof, pertanyaan terakhir ya. Saya pribadi menganggap tentu ya sajen itu identik dengan benda syirik ya. Tapi bagaimana kemudian dalam perspektif hukum ya batasan-batasan kalau saya menolak itu yang kemudian benarlah itu dalam perspektif itu seperti apa Prof? Iya. Makanya dalam hal ini perlu ada toleransi tadi yang dimaknai kita harus tetap menghormati perbedaan bahkan kesalahan pihak lain. Untuk apa ya? Demi menjamin kerukunan hidup. Kan Islam juga tidak mengajarkan untuk memerangi orang yang tidak bersalah, untuk memerangi orang yang tidak menyerang, itu kan kita nggak ada begitu ya. Artinya dengan tetangga, dengan sesama antar agama dan seterusnya itu memang kita harus juga menghormati dan menghargai mereka. Yang penting apa? Mereka atau kita tidak saling mengganggu. Kan konsep kita sudah jelas, lakum dinukum waliyadin, dan jelas itu. Iya. Nah, kurang jelas apa konsep kita itu? Nah, sekalipun dalam pandangan Islam itu mereka musyrik gitu ya. Namun kita tetap tidak boleh menghina cara mereka menyembah Tuhan mereka. Karena Allah pun kan juga melarang kamu jangan menghina Tuhan-Tuhan mereka karena begitu kamu menghina Tuhan-Tuhan mereka pun nanti akan menghina Allah kan begitu. Nah, jadi ini ya impuls ya. Jadi kita memang harus saling menghormati itu sampai pada titik tertentu yang kita anggap itu menyimpang itu mungkin bisa kembali atau dalam arti bisa berada di jalan yang lurus. Nah, jika kita lakukan ya dalam hal ini
kalau tadi misalnya ya kita itu menghina, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru itu mencemarkan atau mungkin kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kan jelas itu ya, itu justru ini kita akan berhadapan dengan hukum, Mas. Ya setidaknya apa? Ya kita akan berhadapan dengan pasal 156A tentang penodaan atau penistaan terhadap agama atau keyakinan di situ. Dan juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mengenai apakah itu ujaran kebencian, apalagi kemudian diupload ya, apalagi kemudian bisa diakses oleh orang lain. Ini tentu itu akan sangat berbahaya di sini. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, ya kita menolak, tetapi tentu dengan cara yang yang hasan atau yang hikmah itulah ya. Nah, kita memberikan pelajaran itu ketika misalnya orang itu belum terbuka, terbuka hatinya itu akan sulit. Bahkan kan di komentar-komentar itu ya, di netizen itu komentarnya kan, kalau Allah itu mau semua jadi iman kok kan itu kan. Nah itu kalau Allah mau begitu, tapi kan kita tidak demikian, nggak mungkin semua jadi iman. Karena apa? Orang yang lain atau pihak lain itu menjadi ujian bagi kita untuk menakar apakah kita itu betul beriman atau tidak. Nah kalau semuanya beriman, bagaimana untuk menguji orang yang betul-betul beriman dan bertakwa? Maka memang Allah sendiri memberikan istilahnya itu petunjuk, apakah Anda itu mau beriman atau mau sebaliknya membangkang maksudnya, atau tidak sesuai dengan tuntunan Allah, dalam arti ya jalan itu terbuka, monggo pilihan Anda mau kemana begitu. Nah jadi memang di masyarakat yang plural semacam ini kita harus tahu juga batasan-batasan tadi ya, kita menolak dengan batasan tertentu, toleransi dalam arti kita tidak boleh menghina mereka, karena akan cenderung nanti kalau kita hina cara mereka, Tuhan mereka akan membalik, akan menghina pada cara kita menyembah Tuhan dan Tuhan kita sendiri. Gitu. Oke, baik, menarik ya, Prof, luar biasa ini. Saya beberapa poin menggarisbawahi ya, bahwa tadi ya salah satu kemudian yang bisa kita lakukan itu yang pertama memperpanjang sumbu, Bro. Ya, memperpanjang sumbu. Dan kemudian ya untuk sebagai kita hidup yang di masyarakat yang plural, kemudian ada yang harus kita lakukan itu toleransi ya, sikap toleransi yang kemudian harus kita ini. Tapi mungkin benar nggak, Prof, kalau toleransi itu kan tidak sama dengan pluralisme, bukan pluralitas ya, tapi pluralisme ya. Ya, pluralisme yang dimana itu kan menganggap semua ajaran agama sama kan, semua sama. Itu yang sudah diharamkan oleh MUI ya. Kalau pluralitas ya, tapi pluralisme sebagai sebuah ajaran yang menganggap bahwa semua agama sama itu sudah diharamkan oleh MUI. Jelas itu. Iya. Baik. Iya, gitu Prof. Luar biasa ini, saya tadi mendengarkan poin-poin akhir itu loh, cukup bagus itu. ya. Jadi artinya memang dari segi kita juga ya ada hal yang harus kita perhatikan. Betul. Terkait dengan adab kita terhadap kepercayaan orang lain ya. Dan itulah kemudian di situ kita membutuhkan toleransi dalam skup yang kemudian harus kita batasi, bahwa toleransi itu tidak bermakna pluralisme, Prof ya. Betul. Oke, seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih Prof Suteki, dan juga terima kasih Puan dan Tuan yang sudah menonton video ini sampai di pertanyaan keempat ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini, karena akan kita bahas isu-isu viral secara radikal ya, ramah terdidik dan juga berakal. Luar biasa. Oke, terima kasih Prof Suteki, terima kasih Puan dan Tuan semua yang sudah menonton. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya.